Jumpa lagi dalam podcast kerjasama Lembaga Advokasi Damar, KPPI, Kaukus Politik Perempuan Indonesia, dan IRI, International Republican Institute, ya, dalam kancah tentang keterwakilan perempuan atau Women Democracy Network. Ya. Podcast kali ini kami menghadirkan Ibu Insinyur Hajah Nenden Trisna Nursari MSI sebagai Ketua KPPI dan Ibu Susanti SHMH pegiat PKB. Ya. Kalau di sini kan posisi Ibu sebagai Wakil Bendahara DPW PKB, sedangkan Ibu Nenden sebagai Ketua Komisi MPW PKS. Apa itu Bu MPW? Majelis Pertimbangan Partai. Majelis Pertimbangan Partai ya, wilayah provinsi. Wilayah provinsi. Ya. Ya. Tema podcast kali ini posisi pengambil keputusan partai perempuan ya, partai politik ya. Sudahkah perempuan ada di sana? Maksudnya adalah apakah perempuan itu ada pada posisi-posisi pengambilan keputusan di partai politik? Ketika mereka menambahkan tanda tanya, ini kan meragukan ya, apakah memang benar seperti itu. Tapi ketika kita melihat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, pasti di situ kan ada akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol. Nah, apakah partai politik sudah memberi akses ya pada perempuan untuk terlibat, ataukah partai politik telah memberi peluang untuk perempuan lebih berpartisipasi ya, serta perempuan memanfaatkan, dan tentunya nanti kan ada pada posisi-posisi pengambil keputusan. Untuk itu mungkin saya minta respon atau tanggapan dari Ibu Nenden terlebih dahulu. Silakan Ibu Nenden. Terima kasih Pak Ikram. Tabi pun. Ya, Jadi kalau di kami Partai Keadilan Sejahtera itu sebetulnya kalau dilihat dari komposisi kader dan pengurus itu sudah mewakili lah ya. Sudah ada keterwakilan perempuan di setiap level kepengurusan partai. Kemudian kalau dalam konteks pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan untuk kebijakan dalam partai, memang kita ada 3 lembaga dalam PKS itu ada 3 lembaga. Jadi semacam sebuah negara ya, ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya. Dan MPW itu adalah legislatifnya. Gitu. Kebetulan saya mendapatkan amanah di MPW sebagai ketua komisi. Artinya di dalam MPW itu ada keterwakilan perempuan yang dia akan membahas dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga itu. Kemudian di DPW itu eksekutifnya. Eksekutif ini juga ada kader-kader perempuan yang kemudian dia diamanahkan untuk dalam posisi sebagai ketua bidang. Bukan hanya ketua bidang perempuan, tapi ketua bidang kesejahteraan sosial, kemudian ketua bidang budaya, seni dan budaya gitu ya. Itu perempuan. Dan ketika rapat itu pasti ketua-ketua bidang dilibatkan. Artinya perempuan di situ juga ada keterwakilan perempuan juga ada ya dalam pengambilan keputusan di eksekutif. Di yudikatifnya juga begitu. Sama, jadi ada kader perempuan yang mendapatkan amanah sebagai ketua di bidangnya masing-masing. Ya. Proporsinya bagaimana Ibu melihatnya? Kalau proporsi sebagai ketua bidangnya ya masih di bawah 50%. Masih bawah 50%. Ada yang 30% udah. Kalau di MPW 30%. Tapi sudah maju ya, Ibu katakan itu sudah maju ya untuk PKS ya. Untuk mengakomodir perempuan di partai politik. Ya. Kalau Ibu Susanti, kalau di PKB bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak Ikram. Izin Ibu Nenden. Gitu. Kalau di PKB sendiri sebenarnya sudah sangat luar biasa karena kebetulan memang ketua DPW PKB kami perempuan. Ada di struktur itu di poin-poin titik-titik kepengurusan yang inti itu 2 perempuan. Dari KSP itu 2 perempuan. Terus pastinya pengambil kebijakan juga karena ketua DPW perempuan sudah diwakilkan. Nah, untuk proporsinya nggak hanya 30%, kalau di PKB itu kita sudah mendekati ke 45%. Nah, sekarang kita lepas dari partai masing-masing ya, partai Ibu Nenden,
maupun partainya Ibu Susanti. Kita melihat dari hal yang umum atau semua partai. Kalau Ibu Nenden maupun Ibu Susanti melihat, apakah partai-partai yang lainnya juga melakukan hal sama, atau apa yang harus dilakukan partai-partai sehingga perempuan ada di dalam partai dan juga tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi dia juga punya power, kekuatan sebagai pengambil keputusan pada kebijakan-kebijakan tertentu yang di partai. Silakan Ibu Nenden terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau saya menganalisa beberapa partai yang ada ya, terutama ya mungkin skupnya wilayah Lampung ya, memang beragam. Kalau dilihat beragam ya, ada yang memang sudah sangat peduli dan memberikan peluang yang sama terhadap kader-kader perempuannya untuk masuk dalam posisi-posisi strategis di partainya, tapi kemudian juga ada yang belum gitu ya, ketika rapat ya masih diputuskan oleh sebagian besar bapak-bapak pengurus parpol. Jadi memang sebagai sebuah lembaga masyarakat mungkin ya, KPPI ini kita pernah roadshow ke partai-partai, bersilaturahmi ke partai-partai, kemudian menyuarakan itu gitu ya, untuk kepedulian dan perhatian dari pimpinan parpol agar melibatkan kader-kader perempuannya dalam pengambilan keputusan di partainya. Itu sudah kami lakukan tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu insya Allah. Apa manfaat ya ketika perempuan-perempuan itu punya kekuatan sebagai pengambil keputusan? Karena tadi secara gender ya, konstruksi sosial, kita lihat aja di tingkat keluarga sampai sekarang yang namanya pengambil keputusan kan, mohon maaf, laki-laki karena sebagai kepala keluarga di kapnya ya. Nah ini kan juga kadang-kadang kebawa di partai atau di kelembagaan. Lalu Ibu merasakan ada tidak manfaatnya ketika perempuan memiliki peluang atau posisi sebagai pengambil keputusan? Sangat bermanfaat Pak Ikram ya. Jadi sangat bermanfaat ketika perempuan itu diberi peluang dan diberi kepercayaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, karena pasti ketika perempuan itu terlibat dalam pengambilan kebijakan, maka kepentingan perempuan itu pasti akan terbahas di situ. Jadi ada yang memperhatikan sisi itu ya. Mungkin kalau dari bapak-bapak yang ini masih, walaupun memang saya tidak menafikan ada loh bapak-bapak, contoh Pak Ikram gitu ya, sangat peduli dan perhatian dengan perempuan, kemajuan perempuan. Tapi kadang-kadang masih ada bapak-bapak yang belum seperti itu gitu. Jadi kalau tidak ada kehadiran keterwakilan perempuannya, itu bisa terlewatkan, terlupakan. Begitu kira-kira Pak. Bagaimana dengan Bu Susanti? Iya. Sepertinya hampir sama dengan yang dari Ibu Nenden tadi, cuman memang sedikit tambahan mungkin saya, kalau memang ada ke perempuan yang diberikan tanggung jawab, itu biasanya kalau dari segi perempuannya itu kalau sudah diberikan tanggung jawab, dia akan mengemban amanah itu semaksimal mungkin. Bahkan dia bisa saja lebih bagus sebenarnya, lebih, karena memang dia nggak hanya logika yang dia pakai, tapi dia juga mengutamakan perasaan juga biasanya seperti itu. Jadi memang apa yang kadang-kadang permasalahan perempuan-perempuan yang kadang-kadang susah diangkat dan dibicarakan di forum-forum di atas itu, nanti dengan adanya kebijakan yang bisa diputuskan oleh si perempuan, pastinya di situ akan banyak membantu perempuan-perempuan yang ada di masyarakat. Saya tertarik dengan tadi ungkapan logika dan perasaan. Karena selama ini kan kadang-kala akhirnya itu menjadi suatu senjata bagi laki-laki menempatkan untuk perempuan di posisi-posisi yang strategis atau pemimpin ya. Betul. Kalau Ibu melihatnya bagaimana antara emosi, karena logika kan rasional, perasaan kan emosi. Nah, bagaimana Bu Ibu melihatnya, menempatkannya itu? Apakah itu separuh-separuh atau bagaimana? Karena kan sebagian Bu Susanti, karena Ibu Susanti tadi kan agak menyinggung itu ya. Saya khawatir bahwa itu akhirnya bisa menyerang ke kita ketika kita menyinggung soal emosi atau perasaan. Bagaimana Ibu? Baik. Jadi kalau misalkan kita berbicara ke logika, ke ini, perempuan biasanya akan selalu ada nih dari sisi emosionalnya. Jadi dia akan selalu
mengedepankan bukan melulu lebih besar persentasenya keperasaan, tapi dia selalu akan, oh kalau saya mau mengambil kebijakan ini, nanti apa yang akan terjadi di belakangnya, apa yang akan dialami mereka kalau seandainya saya kebijakannya tidak berpihak kepada para perempuan di sini. Mungkin akan ada hal seperti itu, tapi kalau misalkan kita hanya berbicara logika, lebih banyak logika, keputusan seperti itu ya sudah, keputusan seperti itu tidak akan mempertimbangkan dampak dari psikolog si perempuan-perempuan itu sendiri. Ya, gitu. mungkin sebagian menggunakan istilah hati ya. Hati. Ya, jadi tidak emosi kaitannya dengan perasaan, tapi emosi yang terkait dengan hati ya. Iya, Ya. Bu Nenden, tentunya untuk aktif di partai atau untuk oke, saya mau di partai atau mau masuk partai, terus kemudian di situ beraktivitas di partai sehingga ada posisi untuk Bu Nenden dan demikian juga Bu Susanti. Ini kan tidak terlepas dari keluarga ya. Betul. Kan berarti kan ada suatu komunikasi yang dibangun antara Bu Nenden dan pasangan atau suaminya ya. Sehingga suaminya akhirnya bisa menerima keputusan Bu Nenden untuk aktif di partai. Karena aktif di partai berbeda dengan orang yang aktif di luar rumah. Betul. Ya, sangat berbeda. Itu bagaimana prosesnya, Bu? Iya. Untuk akhirnya bisa dicontoh, didengar oleh yang lainnya ketika mau memutuskan juga aktif di partai. Iya, terima kasih. Jadi kalau kami memang di keluarga sudah berusaha untuk membangun keterbukaan dalam komunikasi. Jadi baik suami maupun istri saya terbuka aja dengan suami saya, maunya begini gitu ya, suami maunya begini, dan disitulah keterbukaan komunikasi itu mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jalan untuk saling mensupport, saling mendukung satu sama lain gitu ya. Dan ini juga saya bersyukurnya itu karena suami memang latar belakangnya juga aktivis organisasi. Jadi beliau juga senang berorganisasi. Jadi ketika istrinya punya keinginan untuk tetap aktif setelah menikah, tetap aktif dalam organisasi, nggak masalah gitu ya. Bahkan beliau sangat mensupport sekali. Dan beliau selalu katakan, perempuan itu memang lemah lembut, tapi bukan berarti tidak bisa tegas. Dia bilang begitu. Jadi banyaklah support-support yang beliau berikan kepada saya untuk terus berkembang gitu. Masih, ayo maju terus, pasti bisa. Gitu-gitulah kira-kira Pak. Jadi luar biasa dukungan suami. Saya melihat bahwa latar belakang pengalaman pasangan atau suami kita itu juga menjadi bagian ya dari kemudahan kita untuk aktif di partai maupun di luar rumah. Ibu Susanti? Sama sebenarnya. Jadi cuman komunikasi, dan memang kebetulan saya itu sama suami besar di organisasi juga. Jadi kita sama-sama sudah saling mensupport. Kebetulan di saat saya memutuskan untuk oke, saya akan masuk ke salah satu partai, cuman satu, yakin, cuman ditanya seperti itu saja, yakin gitu, yakin enggak baper, itu aja. Karena rupanya beliau sudah tahu bagaimana kalau perempuan sudah memutuskan berpartai gitu, seperti itu. Jadi saya bilang saya yakin asal selalu didukung dan disupport, saya bilang gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang selalu disupport gitu. Ya, karena mohon maaf sampai sekarang partai politik meskipun ya sudah berbeda lah, sudah jauh berbeda dibanding dahulu, tetapi warna laki-lakinya kan masih ada ya, masih nampak ya. Terutama misalkan rapat yang berhari-hari atau berjam-jam pada malam hari dan sebagainya, yang mungkin itu tidak biasa dilakukan oleh para perempuan. Tapi saat sekarang sudah agak berubah lah, sudah nggak seperti dahulu lagi ya. Nah itu kan menjadi tantangan bagi para perempuan yang di partai politik. Lalu kalau saya akan masuk pada gender empowerment measurement. Gender empowerment measurement itu suatu pengukuran measure itu pengukuran ya, pengukuran kekuatan gender ya. Salah satu ukurannya yakni keikutsertaan perempuan di partai politik. Nah kalau Ibu Nenden maupun Ibu Susanti melihatnya saat sekarang itu sudah jauh berbeda, maju, syukur-syukur kalau punya angkanya kan jauh lebih bagus ya. Atau juga partai politik dalam artian legislatif sudah semakin banyak dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Karena itu salah satu ukuran daripada GEM, Gender Empowerment Measurement ya. Terkait dengan keikutsertaan perempuan di partai politik ya, atau di legislatif. Ibu melihatnya bagaimana, Bu? Ya, kalau kita memang, kalau PKS ya termasuk partai kader,
Jadi memang proses pengkaderan kita itu lumayan dari awal sudah terbentuk, sehingga keikutsertaan perempuan di dalam berpartai politik itu memang sudah dibangun secara dari segi paradigmanya ya, dibangun bahwa ini penting bukan hanya untuk laki-laki, kader laki-laki saja, tetapi juga untuk kader perempuannya gitu. Sehingga bahasan-bahasan tentang politik juga masuk di dalam proses pengkaderan di kami gitu, supaya semua siap untuk ke sana. Dan memang kalau dilihat dari pengkaderan di PKS itu hampir 50-50 antara laki-laki dengan perempuannya, jumlahnya ya. Bahkan rekrutmen politiknya itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Cuma memang yang sedang kami bangun adalah bagaimana tadi kesadaran kita semua gitu, termasuk pimpinan partai, untuk tadi punya kepedulian memberikan peluang kepada kader perempuannya untuk masuk ke dalam posisi-posisi strategis. Itu yang masih terus kita coba untuk supaya keterlibatan perempuan di partai politik itu semakin baik. Karena ini akan berpengaruh terhadap proses pencalekannya tentunya kan. Ketika keputusan itu caleg perempuan di posisi ini begitu kan, sehingga nanti akan berpengaruh juga kepada keterwakilan perempuan di legislatif. Mau nggak mau, bagaimana partai mensupport sungguh-sungguh caleg perempuannya gitu kan, atau tidak gitu. Mungkin itu Pak. Ya, tapi memang game Indonesia semakin tahun kan semakin bagus ya. Semakin meningkat ya. Karena kan perempuan di legislatif itu sudah semakin jauh berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu. Kalau pakai PKB bagaimana Ibu Susanti? PKB kalau kita bisa lihat, saya juga bisa bercerita di sini, PKB di sini mungkin satu langkah lebih maju, mungkin karena didukung dengan ketua DPW kami kebetulan perempuan. Jadi Ibu Husnunia Haris, Mbak Doni. Beliau kan memang ketua DPW PKB kami, jadi memang dengan adanya PKB dipimpin sama beliau itu support untuk kader-kader perempuan itu luar biasa. Sudah dibuktikan dari 17 kabupaten kota itu lebih banyak ketua DPC yang diisi oleh perempuan-perempuan gitu. Jadi beliau memang sudah menempatkan beberapa kader perempuan di tempat-tempat yang memang strategis untuk pengambilan keputusan gitu. Ketua DPD-nya ya. Ketua DPD. Ya, karena saya masih meyakini ya ketika perempuan dikasih kesempatan atau didudukan pada pimpinan-pimpinan ya, baik legislatif, eksekutif, biasanya kerjanya bagus ya. Dan prestasi kinerjanya. Jadi diurusin yang detail-detailnya. Nah, sekarang kita singgung soal jejaring ya, karena memang kaitannya dengan Women Democracy Network, ya, jejaring ya. Seberapa besar atau seberapa kuat ya jejaring itu bisa membantu para perempuan untuk tadi bisa eksis di partai dan bisa pada posisi-posisi yang bagus, bahkan bisa memenangkan di pemilihan-pemilihan. Bagaimana? Ya, kalau saya secara pribadi merasakan luar biasa ya, bantuan dari kalau kita memiliki jejaring yang baik dan dengan siapa saja, dengan berbagai elemen gitu ya, termasuk dengan akademisi, NGO, pemerintah atau sesama organisasi gitu kan, itu luar biasa supportnya. Termasuk di KPPI sendiri sebetulnya ya, dengan beraneka ragam partai politik, tapi karena kita sama-sama perempuan, jadi saling support, saling menguatkan. Bahkan kita punya slogan satu tekad, satu tujuan. Walaupun beda-beda partai, beda-beda warna, tapi kita harus bersatu untuk kemajuan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Jadi terasa banget saling support, berbagi energi positif gitu ya, luar biasa. Penting. Jadi sebaiknya jejaring pun inklusif ya. Ya, inklusif, tidak melihat latar belakang agama mereka, etnis mereka dan sebagainya. Yang penting ada satu kepentingan atau kesamaan dalam tujuan. Kalau Bu Santi? Sama seperti itu. Jadi sangat jejaring itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Jadi memang ya itu tadi sudah agak banyak sudah terjawab. Cuman memang kalau saya sendiri itu memang saya bisa sampai duduk di sini mungkin itu juga karena jaringan juga seperti itu. Jadi memang nggak bisa terlepaskan dari jejaring itu sendiri.
salah satu kaitan pengambilan keputusan dan tentunya nanti akan menghasilkan suatu regulasi kebijakan yang berpihak pada perempuan, mau tidak mau kan kita ada di legislatif ya. Nah, kebetulan saya punya pengalaman berkali-kali pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum itu menjadi polling, koordinator polling ya. Nah, dalam koordinator polling itu selalu pilihan ya, mereka diminta ketika ingin memilih sesuatu itu siapa yang Anda dengar suaranya. Kebanyakan kepala desa atau pemimpin di desanya, di wilayahnya, atau tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saya melihat saat sekarang pemimpin wilayah kepala desa kan kebanyakan laki-laki, malah bukan perempuan saat sekarang ya. Dikarenakan ada anggaran dan alokasi dana desa dan sebagainya. Tokohnya pun kebanyakan laki-laki. Lalu bagaimana strategi apa yang ibu gunakan untuk mempengaruhi tadi kepala desa ya, sehingga ketika diminta advice pada para pemilih di warga desanya bisa mengarahkan Anda tidak melihat apa jenis kelaminnya, yang Anda lihat adalah visi, misi, program dan sebagainya. Bagaimana Ibu? Ya. Siapa dulu nih? Silakan. Sekali Mbak. Baik. Kalau yang menurut saya sih sebenarnya kita langsung tetap kita pendekatan secara emosional kepada kepala desa atau tokoh-tokoh yang ada di situ. Jadi kita memang harus bisa membuktikan, apalagi kita perempuan selalu ada tantangan, emang bisa seperti lelaki, biasanya seperti itu. Apa yang bisa diputuskan, apa yang bisa akan ada embel-embel seperti itu kan untuk kita para perempuan yang akan terjun. Nah, di situ pastinya kita harus bisa membuktikan bahwa kita perempuan ini nggak kalah loh, kita juga bisa loh menyuarakan, menampung aspirasi, dan kita bisa menyuarakan di saat kita nanti di legislatif, dan kita buktikan dengan gerak-gerak nyata kita di sana dulu. Nah, di situ mereka nanti akan melihat kinerja kita dulu, baru mereka akan secara tidak langsung mau tidak mau harus mengakui bahwa perempuan ternyata bisa sepadan dengan para lelaki. Kalau menurut saya nambahkan ya, itu luar biasa tadi. Jadi memang dari perempuannya sendiri itu harus melakukan sebuah proses pendekatan kepada kepala-kepala desa tersebut atau tokoh-tokoh masyarakat. Kita melakukan pendekatan dan memang harus meyakinkan mereka bahwa ketika kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan suara aspirasi dari masyarakat untuk bisa duduk di legislatif, maka ini loh yang nanti akan saya perjuangkan. Dan dengan kesiapan kita akan memperjuangkan hal-hal yang memang bermanfaat buat masyarakat, pasti itu salah satu langkah yang bisa meyakinkan mereka bahwa oh ini memang layak untuk dipilih, kira-kira gitu ya. Jadi memang harus siap kita ketika duduk itu mau berbuat apa dan melakukan apa. Itu sudah mulai direncanakan. Waduh, bagus. Saya kira Ibu sudah menyiapkan strategi untuk terutama mempengaruhi pemimpin di desa atau tokohnya ya. Karena bagaimanapun juga itu menjadi pertimbangan mereka untuk memilih. Terus satu lagi hasil polling kami ya, dan berulang-ulang sama hasilnya. Apabila akan ada pemilih, terus kemudian mereka money politik, maksudnya berapa uang yang diinginkan itu ya. Dan mudah-mudahan Ibu juga nggak pengen melakukan hal yang sama ya. Ternyata mereka sudah punya gambaran itu. Tapi saya melihatnya bukan terkait dengan money politik, itu terkait dengan cost politik, itu ternyata besar. Ya, ternyata besar sekali ya. Nah, lalu apa strategi yang akan digunakan baik oleh Bu Susanti maupun Bu Nenden terkait dengan cost politik ya? Kalau cost politik memang kita tidak bisa menafikan ya. Memang kita akui pasti ada dan besar kecilnya tergantung relatif ya, artinya mungkin berbeda-beda setiap orang. Tapi memang ketika kita kampanye dan meyakinkan, memberikan sebuah proses agar kita memang mendapatkan suatu kelayakan untuk dipilih, itu mau tidak mau ada cost politiknya. Misal untuk mengadakan sebuah kegiatan kita perlu konsumsi dan
karena itu kita yang mengadakan maka kita yang menanggung, kira-kira begitulah ya kos politiknya seperti itu. Tapi memang ada juga yang kegiatan-kegiatan untuk meyakinkan masyarakat itu tidak memiliki kos politik yang besar gitu. Bisa dengan tidak hanya dengan dana seperti itu gitu ya. Mungkin seperti sekarang gitu kan, dengan media sosial seperti ini kita juga berusaha salah satu langkah. Kita juga bersyukur kepada Lada dan Damar yang sudah memfasilitasi ini. Dan iri tentunya. Dan iri tentunya. Jadi luar biasa, ini sebagai sebuah proses kan untuk oh ternyata perempuan ini begini. Dan saya secara pribadi memang termasuk yang jangan sampai keterwakilan kita, keterpilihan perempuan itu karena faktor money politik. Tapi kita memang terpilih dengan martabat dan memang kelayakan. Kelayakannya. Iya, Saya setuju sekali. Ya itu yang mungkin yang dipromosinya diutamakan seperti itu ya. Kalau Bu Susanti? Iya. Sedikit menambahkan tadi, memang kita strateginya harus sedikit banyak kita harus memantaskan diri. Kalau dibilang kos politik memang tidak bisa tidak ada, pasti memang selalu ada. Cuman memang bagaimana kita para perempuan bisa menyikapinya, mengefisiensi kos politik itu supaya dia memang bisa tidak terlalu membengkak bahasanya, tapi kita pantas, itulah yang saya harapkan bisa kita sama-sama memantaskan diri. Gitu. Sebenarnya saya mau bukan pertanyaan saya ini ingin disampaikan pada para pendengar bahwa untuk menjadi pertama di partai ya terus kemudian akhirnya terpilih itu bukan sesuatu yang mudah. Semua harus direncanakan dan itu semua bisa direncanakan, dikuantifisir juga bisa seperti itu. Jadi untuk memenangkan sesuatu bukan sesuatu yang begitu saja akan menang, semua itu direncanakan dan ada strateginya. Nah inilah strategi yang mau disampaikan pada para pendengar atau pemirsa nanti di YouTube kita. Jadi akhirnya Ibu Nenden apa yang mau disampaikan Ibu untuk ke depan? Ya, saya ingin semoga pemerintah, masyarakat umum lebih memberikan kepercayaan ya, trustnya kepada keterwakilan perempuan, karena perempuan juga pasti bisa dengan sebuah proses yang pembekalan diri yang tentunya tidak pernah terputuskan, senantiasa belajar dan terus mudah-mudahan dengan jejaring yang kuat, kemudian dengan kepercayaan dari masyarakat yang baik terhadap perempuan, maka ini menjadi sebuah jalan bagi perempuan untuk lebih bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan. Terima kasih. Baik, harapan saya sih sebenarnya hanya sedikit saja kepada masyarakat, pemerintah atau semua lembaga itu berikanlah kepercayaan kepada perempuan untuk bisa mewakili yang nantinya akan bisa memberikan sedikit perubahan atau mungkin banyak sekali perubahan yang akan membawa sedikit pencerahan bagi para perempuan-perempuan yang kebetulan belum terwakili. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nenden dan Bu Santi. Saya juga akan mengakhiri bahwa secara logis, secara rasional, jumlah perempuan dan laki-laki harusnya sama. Relatif keterwakilannya pun harusnya sama. Oleh karena itu, para pemilih dan para partai, ya, saya kira tidak usah ragu lagi untuk memilih para perempuan, karena perempuan itu sudah tidak bisa lagi dikatakan bahwa mereka tidak siap secara kemampuan politik, ya, dan tidak siap juga dalam penyusunan program dan sebagainya. Tetapi mereka jauh lebih siap, ya, dan saya kira sama kesiapan mereka dengan para laki-laki. Dan bisa dicontohkan beberapa negara-negara maju itu baik keterwakilan perempuannya sangat tinggi sekali, ya, dan sangat mengemuka dalam artian bahwa mereka pada posisi-posisi yang sangat-sangat strategis. Ya, saya kira Amerika saat sekarang kan menempatkan perempuannya pada posisi-posisi yang strategis seperti wakil presidennya, ya. Lalu kemudian di Jerman kalau nggak salah perdana menterinya, ya, dan di negara-negara Skandinavia itu posisi perempuan sangat bagus, dan ternyata negara-negara seperti itu tingkat kesejahteraannya juga tinggi dan juga tingkat korupsinya rendah.
Kalau Anda ingin negara kita lebih sejahtera dan Anda ingin negara kita jauh dari korupsi, maka pilihlah perempuan. Terima kasih. Terima kasih ya. Memang hari ini luar biasa.